yang pendukung konsisten ya, masyarakat itu tidak mau tahu sudah menang ya, sudah kemarin ada yang jaga karena tidak money politik, ada yang sudah tidak wira-wiri, ya habis kerja ya syukurannya kapan, terus piknik kapan dan sebagainya, tapi itu asik. Ya. 45 anggota dewan punya aspirasi. Nah, aspirasi itu digunakan untuk mempererat dan untuk pintu komunikasi. Tapi walaupun itu karena seperti ini komunikasi kadang-kadang kumpul-kumpul, muni-muni, kasih-kasih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mirsa Mercusuar dimanapun berada. Sore hari ini berbahagia sekali saya Haki El Ansari bisa ketemu langsung. Kita akan ngobrol santai sih dengan Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Bapak Eko Prastyo HW Esa. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore Mas Haki. Sehat? Alhamdulillah, terima kasih, semoga jenengan juga. Alhamdulillah, capeknya sudah agak lumayan apa istilahnya lego sudah agak reda, tapi masih ada tugas-tugas karena saya sebagai sekretaris partai, jadi masih harus melaporkan ke partai di atasnya, melaporkan hasil dan semuanya. Jadi walaupun sudah agak reda dalam posisi politis, tapi secara administrasi kita harus melaporkan secara rigid itu. Iya, kenapa saya perlu mengonfirmasi soal sudah agak lega, agak santai, karena kemarin memang kita sudah menjadwal, kemudian dijadwal ulang karena kesibukan beliau. Kita tahu kemarin ada hajatan demokrasi, begitu ada proses pilkada, dan notabene beliau selaku salah satu sesepuh dari partai pengusung salah satu paslon, ya tentu saja kemudian harus juga sibuk begitu. Oke Pak Eko, kita akan ngobrol santai. Hal paling penting nih yang saya pengen nanya sih, saya selalu penasaran begitu. Kemarin nih ketika ada proses pencalekan gitu, saya lihat nih, ya baliho Pak Eko di sepanjang jalan mau ke arah Purworejo lah, Wonosobo ke timur. Ada satu tulisan semacam tagline begitu, ojo pedot oyot begitu. Bagi saya itu membekas sekali, nancep begitu. Saya harus mengkonfirmasi, oke lah ojo pedot oyot nih ya, atau dalam bahasa Indonesianya ojo jangan pedot, putus, oyot itu akar, jangan sampai putus akar. Nah, saya pengen nanya nih Pak Eko, karena kemudian terbukti dalam beberapa hal jenengan itu kan kemudian dikenal sebagai kader militan, jelas dalam konteks di partai politik, dalam konteks pertemanan Anda juga dikenal sangat semedulur, sangat egaliter, sangat kekancanan itu raket sekali. Nah, apakah kemudian filosofi itu yang kemudian menjadi salah satu tagline ojo pedot oyot? Artinya apa dan filosofinya apa ya Pak Eko? Ya, terima kasih Mas Haki El Ansari, bahwa ojo pedot oyot itu sebetulnya bukan tagline saya. Tapi mungkin Mbak Puan pernah mengatakan itu, dan saya tebalkan ke saya dan pendukung-pendukungnya, tetapi tidak harus fanatik membabi buta. Karena di pemilu itu adalah pertempuran yang dilegalkan. Jadi kami sama partai lain juga selalu berkomunikasi. Yang utama ojo pedot oyot adalah ke internal, kalau bisa, bahwa kalau kita memang, tetapi tidak kok menonjolkan individual, tapi bahwa di partai itu seperti ini, partai apapun ya silakan, ya banyak yang memang ikut ikut mengadopsi tagline ojo pedot oyot, itu aja. Tapi intinya ya kalau ikatan emosional kalau memang di partai politik harus dibangun, tidak harus
keluarnya fanatis banget, tapi ke dalamnya fanatik ke dalamnya. Itu aja Mas Agi. Jadi kalau bisa tidak terlalu transaksional, itu aja. Ya. Artinya Jopedot Oyot begitu secara filosofis, kemudian lebih ke konteks ke internal soal apa istilahnya kesetiaan dalam konteks berpartai, kemudian kesetiaan dalam konteks gitu. Ya tentu sajalah arah ya koordinasi, jalur koordinasi tadi dan sebagainya. Meskipun tentu saja kalau boleh saya sebagai outsider lah, orang luar dari partai tersebut, kemudian juga melihat faktanya jenengan sangat luar biasa sekali begitu, dalam arti iki njuk kapan ngasone dan sebagainya. Nah, Pak Eko, ini pertanyaan agak tidak penting tapi penting juga nih. Kemarin tuh nek jam tidur jenengan ketika pulang ke rumah itu jam berapa di proses-proses kemarin itu? Proses pilkada kemarin lah. Kalau proses pilkada agak tidak seperti pileg. Ya, Tetapi saya membatasi jam 12:30 sudah. Kalau toh masih ada teman-teman yang ingin mengobrol dan mendukung, ya saya silakan, tapi saya mau istilah di samping karena usia sudah tidak mempercayai kalau sampai pagi. Kalau diurus yang namanya konsisten itu pasti tidak ada rampungnya waktu. Itu apa kemudian alasan mereka mesti harus kejenengan itu dalam konteks sebagai sampean kesapuan dalam konteks di partai, atau kemudian saking kepenai, saking kedugone? Ya, kalau saya tidak tahu, tetapi bahwa kalau toh pilkada kan hanya Pak Habib sama Pak Husin, dan beberapa konsen kan ada puluhan ribu, yang tentunya kadang yang paling marem puas itu adalah menghadap Pak calon itu sendiri. Tetapi kadang-kadang calon tidak kuagang, ya paling-paling kalau yang tidak beres-beres, ya udah ngadep segok aja. Saya kemarin sampai komplain sama Pak Habib, sama Pak Bupati bahwa Pak, nek sing ora enak-enak kakek segok jam 5:30, jam 6 sudah ada. Terus ada Budiah sebetulnya, ya berbagi toh Pak Eko, ya berbagi kudunya karo jenengan, yang penting sing nikmati bareng gitu. Tapi itu saya sama jok gitu. Tapi bahwa tidak mungkin pilkada itu akan di counter atau di atasi oleh calon itu sendiri, karena ada pembagian tertentu yang memang ada pembagian di partai saya juga, tidak harus regional juga tidak, tetapi bahwa saya sudah dikasih sama partai sebagai ketua DPRD, sudah direkomendasi tentunya di pilkada ini yang membantu beliau semampu-mampunya. Itu Mas Agi. Ya sekedar apa istilahnya garis bawahi saja, tadi disebut kesiguk dan sebagainya. Nah, Pak Eko ini rumahnya di desa Siguk Kali Kajar, sehingga banyak orang lebih akrab menyebut Eko Siguk begitu. Hal-hal apa sih, hal-hal lucu apa dari pengalaman apa istilahnya tim pemenangan di bawah lah yang kemarin diproses kemarin begitu, yang sehingga paling tidak ada hal-hal unik yang mungkin sampaikan jenengan, bagaimana heroisme mereka dalam memenangkan paslon yang diusung oleh partai jenengan. Apa hal-hal lucu apa untuk menjelaskan mereka paling temenanan berjuang ngegol ke calonnya, apa Pak Eko? Jadi yang utama kemarin, yang khusus kemarin 2024 ini Mas Aki, itu agak antik. Jadi pilkada tapi serasa pileg. Pileg itu kan tidak bisa diampu oleh hanya calon. Jadi kita bagi, kebetulan kemarin kita diusung oleh dominasi partai di Wonosobo. Jadi di calon-calon itu sendiri di legislatif kita bagikan kalau bisa, monggo untuk diatasi. Tapi lucu-lucu ya seperti pileg, kalau ketemu di posko sama calon minta ini lah. Nah itu termasuk kita yang berkewajiban, kalau toh masih mampu kita yang handle. Satu itu. Kedua,
bahwa setelah ini terutama pasca pilkada itu agak lucu. Kapan syukuran, kapan apa, dan itu mintanya sama kita-kita gitu. Karena kalau sama calon ya. Tapi ada yang calon yang di langsung pendopo atau di Tosari atau di Jawar, tapi kan tidak mungkin ke Wagang, tidak mungkin. Itu makanya jadi istilahnya tidak keduga ya, karena mungkin kedekatan cara emosional juga mungkin lebih nganu ke salah satunya kejenengan itu. Dan Mas Aki, saya menyadari bahwa teman-teman pendukung itu, terutama yang pendukung konsisten ya, masyarakat itu tidak mau tahu sudah menang ya, sudah kemarin ada yang jaga karena tidak money politik, ada yang sudah tidak wirawiri, ya habis kerja ya syukurannya kapan, suruh piknik kapan dan sebagainya, tapi itu asik. Ya. Kemudian tadi juga ketika kita ngobrol nih sebelum kita podcast, saya lihat beberapa teman-teman anggota Dewan wirawiri ke sini, dipanggil jenengan atau kemudian meminta ketemu jenengan. Ketok apa istilahnya? Tidak canggung begitu, sangat akrab sekali. Maksud saya, kita tahu beberapa anggota Dewan usia sangat muda lah, apalagi banyak anggota Dewan yang baru, tetapi sampean bisa ngomong mereka dengan rentang usia yang notabene jenengan dianggap senior. Apa sih resepnya jenengan bisa aling ngomong mereka yang kebanyakan juga 45 anggota itu kan nom-nom itu masih muda? Yang pertama, kami menyadari bahwa di Wonosobo ini partai kami juga tidak dominan. Oke. Sekedar menjelaskan berapa kursi? 13 kursi. 13 jadi tidak dominan seperti di mungkin yang basis-basis, tetapi bahwa kalau kita menyadari itu, terus komunikasi. Komunikasi saya bahkan di luar partai sering bahwa monggo teman-teman yang muda-muda, kalau memang partai apapun, nanti kamu kalau di dapilnya masing-masing komunikasi semua, satu itu. Kalau bisa, kalau di Wonosobo ini kan termasuk di pileg itu agak tinggi biaya. Nah kalau bisa dengan rentang ke depan ada progres, kalau bisa non money politik, tetapi bahwa untuk kemaslahatan masyarakat maupun yang berimpact atau bermanfaat itu baik, kan ada semua bahwa 45 anggota Dewan punya aspirasi. Nah aspirasi itu digunakan untuk mempererat dan untuk pintu komunikasi. Tapi walaupun itu, karena seperti ini komunikasi kadang-kadang kumpul-kumpul, muni-muni, kasih-kasih gitu. Itu Mas Aki. Iya, tapi poinnya sih saya melihat begitu. Bagaimana pola komunikasi yang jenengan bangun tuh ya luar biasa ya. Yang muda tetap menghormati, segan, tetapi tanpa kehilangan sentuhan kayak memperlakukan sebagai adik lah kalau kemudian dia muda usianya, meskipun tadi ada Mas Fakih yang beda partai juga dan sebagainya. Tapi saya kira itu penting itu secara psikologis dengan bisa mengatasi itu. Dan hal paling penting juga ini kembali ke pilkada. Selamat paslon yang Pak Eko dukung. Terima kasih. Jadi, nah selaku ketua DPRD, apa harapan ini pada bupati terpilih di periode kedua ini? Harapan saya yang pertama adalah Pak Habib harus berani mengambil keputusan yang untuk kemaslahatan full masyarakat. Satu itu. Kedua, kalau Pak Husin kan masih ada, itu untuk jembatan. Monggo, tidak saya berfanatik di partai itu, partai kami juga, tapi berlomba-lomba dalam kemanfaatan. Dan komunikasi perdapil atau komunikasi di Dewan ini, karena 45 anggota Dewan itu, dari kami menyadari hanya kita ketua itu kolektif kolegial, tidak bisa memutuskan sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua bahwa mereka kadang-kadang tidak diatur di protokoler. Kalau protokolernya ada, tapi kadang-kadang jangkauannya orang 45 itu pikirannya kayak 200, Mas. Jadi kita memang harus agak fleksibel, tapi tetap koridor dalam peraturan perundang-undangan. Itu aja.
Ya, artinya Pak Afif kita tahu sebagai incumbent ini masuk atau terpilih dan sekarang di periode kedua. Ya. Ya, dan hal paling penting sekali lagi saya harus menggarisbawahi pasca pilkada orang sering melihat sebagai situasi yang agak ngeri-ngeri sedap, boleh jadi kemudian ada ya kemungkinan gesekan dari nyuwun sewu mungkin pendukung dari kontestan yang kalah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah lah sejauh pengamatan saya begitu situasi pasca pilkada kayaknya alhamdulillah nih sangat kondusif. Bagaimana Anda melihat ini? Saya sepakat karena memang faktanya itu di Wonosobo pasca pilkada tidak ada yang meruncing, tetapi bahwa saya mohon maaf khusus di partai saya fraksi berbicara ngadep calon dua-duanya bahwa beliau sekarang seorang pemimpin Wonosobo. Jadi baik mereka yang kemarin tidak bareng-bareng kita adalah semua masyarakat Wonosobo yang harus diakses sesuai dengan potensi masing-masing. Tidak harus ada dendam karena politik sekarang sudah melalui berbagai tahap beberapa tahun harusnya dewasa. Tapi itu yang mungkin ada yang memang masuk, tapi kebanyakan kami kalau partai saya dan teman-teman yang bisa saya sampaikan walaupun partai lain akan saya penetrasi. Yang sudah-sudah Pak Afif adalah pemimpin Wonosobo mengakses semua. Kan biasa kalau bahwa pemilu itu ya memang pertempuran dilegalkan. Ya itu kan sudah berbagai hal dan berbagai kurun waktu yang lama. Kalau masih seperti barbar dulu kan agaknya pasca saya pilkada dan ini pra saya selesai, saya memang ingin mengabdikan diri. Kalau bisa sih pribadi Mas Haki husnul khotimah dalam tugas. Ya. Karena saya memang sudah bahwa usia itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Saya kalau bisa selesai ini ya dengan semua partai baik, tetapi tahu bahwa saya ada ideologi di partai yang saya sekarang ini masih dalam jabatan struktural. Saya ke depan kemarin bahwa malah di periode ini ada perpanjangan waktu di partai kami. Pak Afif malah rapat, Mas jenengan sing ketua DPC aja. Nah terus jenengan jadi apa Pak? Ya saya sekretarisnya. Wah Pak mohon maaf saya mau leren gitu. Saya memang sudah memantapkan diri dan itu tidak hanya di bibir saya sudahlah. Ini karena terakhir, tapi kalau bisa ya dalam tugas itu karena bahwa kadang tugas itu secara administratif atau apapun mesti ada salahnya lah. Kita akan seminimal mungkin kalau masih dalam taraf kesadaran ya untuk istiqomah dalam tugas dan untuk kepentingan masyarakat. Tapi itu kadang-kadang jargon itu kadang-kadang kayak ngimpi, tapi faktanya banyak teman-teman yang seperti itu. Ya, Pak Iko, tadi kita melihat nih bahwa situasi pasca pilkada sejauh ini baik-baik saja, kondusif. Di satu sisi kita mungkin mengapresiasi kedewasaannya mungkin berpolitik masyarakat yang notabene sudah siap menang, siap kalah, sing kalah ora umuk, sing menang ora umuk, sing kalah ora ngamuk, sehingga bisa menerima. Tetapi ada faktor penting lagi, saya melihatnya peran kepala desa dan perangkat desa sangat apa istilahnya krusial sekali. Mereka kemudian bisa mengondisikan situasi yang damai ini pasca pilkada. Apa pendapat Anda? Saya sepakat, tapi karena kemarin, mohon maaf, bahwa kepala desa itu kalau dihitung, memang banyak yang incumbent. Terus incumbent menang, makanya kondusif. Nah terus, tetapi bahwa dalam undang-undang pemilu sebetulnya ya, kalau menurut saya, demokrasinya tidak murni banget, tetapi ya umum, masih dalam batas yang terukur. Terus terutama waktu sebelum pilkada,
Sebelum pilkada kadang-kadang ada reses dan ada musrenbang cam. Ya. Saya tekankan kepada teman-teman DPRD, karena sebenarnya misalkan saya dengan pendukung Gus Ipta, Mas Ma'arif dan sebagainya ya, tidak usah dalam hal-hal yang legal formal ke pemerintahan itu tidak usah mengkampanyekan jago masing-masing, tetapi mengkampanyekan apa yang akan diperbuat untuk kemasyarakatan, program-program itu saja. Jadi dan kepala desa monggo, kita sering-sering yang beda pilihan ya monggo, tetapi yang tidak beda pilihan ya harusnya tidak usah, karena sudah kita sering pemilu yang lalu itu sudah untuk hikmah untuk pemilu kada ini dan pemilu-pemilu yang akan datang mungkin di Wonosobo. Saya harapkan tetap adem seperti ini, walaupun nantinya mungkin ada calon-calon dalam tanda kutip, mungkin besok tahun 2029 mesti banyak, tidak hanya 2 calon, mungkin bisa 3, bisa 4, ataupun saya mengharapkan memang di Wonosobo tidak ada kotak kosong, karena enggak, kalau dalam demokrasi menurut saya, tetapi karena itu tetap kotak kosong itu ada di regulasi peraturan ya, kita itu harapan pribadi yang subjektif, Mas. Ya, hal penting juga yang perlu saya tanyakan begitu. Wonosobo dikenal sebagai gudangnya seni budaya, potensi seni budaya luar biasa, dan ada satu fenomena yang saya mencatat begitu. Belum lama saya ketemu Pak Isna ini, DPRD provinsi dari PDI atau Pak Bundi. Beliau ini kemudian bercerita banyak bagaimana kemudian beliau menggarap kelompok kesenian yang sering kemudian disebut Hokya begitu. Dan faktanya suka tidak suka, meskipun mungkin digarap dengan sentuhan politik, tetapi faktanya itu turut memajukan potensi seni budaya. Pak Eko melihat apa nih harapan pada seni budaya di Wonosobo, wabil khusus di Hokya ini, Pak Eko? Kalau di Hokya itu yang meramu dan embrionya adalah Mas Isna ini. Saya juga bahwa itu mengapresiasi yang agak tinggi lah. Karena untuk menggali kesenian-kesenian itu diramu seperti itu, dan untuk itu dijadikan gerbong. Tetapi kalau untuk kesenian semuanya itu intinya, kalau saya ya kesenian yang agak maju tetapi tidak selalu dipolitisasi. Karena kalau dipolitisasi sangat dan banget itu kadang-kadang cepat, Mas, malah. Tapi saya apresiasi sama Pak Isna ini bahwa itu adalah sampai ke jiwa. Di sini banyak. Tadinya mungkin, tetapi Pak Isna ini tidak bisa berdiri sendiri. Beliau memang penggagas sama Mas Sofran, sama Mas Afif, tapi tetap kalau nggak disupport anggota dewan yang di sini dan teman-teman, sebenarnya nggak bisa, Mas. Contoh, kalau ada regulasi yang mengharuskan, contoh kalau memang dapat bantuan dari Pak Isna ini harus bantuan hukum, harus ada sertifikat. Kan itu kan disupport sama teman-teman yang di sini. Kalau tidak Pak Isna ini kan nggak mungkin. Nah, satu itu. Tetapi tidak semuanya Isna ini ke PDI Perjuangan, tidak. Ada yang lain, tetapi juga berkesenian juga ada. Pak Isna ini juga sementara ini belum waktu yang pertama belum semua ke PDI Perjuangan. Misalkan ada teman-teman yang PKB, ada yang Nasdem juga dibantu. Kalau saya kelompok, jadi tidak itu memang untuk pintu masuk kalau kita dalam pemilu-pemilu yang akan datang atau pemilu kemarin. Oke, dan ya kemudian ada juga hal yang menarik dalam konteksnya dengan apapun selaku ketua PTMSI ya, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia di Kabupaten Wonosobo. Mungkin enggak ini dibuat satu event tenis meja di mana kemudian event itu atau kegiatan itu bagian dalam rangka mengakrabkan kembali apa yang kemudian kemarin ya oke lah sempat
berseberangan baik dalam preferensi atau kemudian dukungan dan sebagainya. Karena dalam beberapa hal pingpong atau tenis meja menjadi satu media olahraga yang sangat efektif. Kita pernah lah, Pak Eko dan saya pernah bikin event di Kelenteng, pingpong untuk moderasi beragama, juga di gereja. Dan Pak Eko kan pernah juga punya ide namanya satu desa satu meja pingpong lah, SD SMP istilahnya kita singkat begitu. Mungkin enggak gitu dibikin event itu untuk bagian dari mengakrabkan kembali? Sangat mungkin, di olahraga apa saja sangat mungkin, apalagi di tenis meja. Saya sebagai ketua PTNSI Kabupaten Wonosobo, tentunya juga di dalamnya ada Mas Hadi, saya kan belum pernah untuk mempolitisasi, saya belum pernah. Nah itu untuk islah, mungkin kan pendukung-pendukung tidak mesti satu kita. Nah untuk islah dalam konteks mengakrabkan lagi, dalam konteks harmonisasi, dalam konteks mengakurkan kembali dan tidak membicarakan selalu dalam politik itu ada demarkasi, tetapi membaur untuk kemajuan dan kesehatan utamanya. Saya memang belum bisa menorehkan prestasi di PTNSI, tetapi bahwa saya akan senang sekarang karena sudah satu sekarang, sudah masuk, tidak ada dualisme di pusat, kan memetik kita sebagai di bawah. Itu saja Mas Aki, mungkin Mas Aki juga sama-sama merasakan. Jadi artinya nanti kita berencana itu ya Pak Eko, pingpong untuk semacam mengakrabkan kembali yang kemarin sempat berseberangan dan sebagainya. Terakhir Pak Eko, ini DPRD di periode 2025 mendatang apa nih rencana program unggulan lah istilahnya begitu? Ya, bahwa kinerja DPRD itu kan pertama secara administratif, tolok ukurnya adalah membuat perda berapa. Ini sudah yang inisiatif DPRD itu minimal 4 setahun ini dan dari pemerintah 6. Tetapi bahwa tidak membuat perda inisiatif yang lucu, maksudnya biasa, tidak sinkron dan tidak terintegrasi sama peraturan di atasnya. Jadi itu secara administratif. Tapi kalau secara faktual untuk meningkatkan kapasitas, terutama sekarang banyak yang muda, terus meningkatkan monggo bahwa DPRD itu punya aspirasi, monggo dimanfaatkan dapatnya masing-masing, dipiurkan, dan untuk membalanskan itu, jadi tidak semata-mata tetap kalau sekarang cari untung, cari duit karena apa? Di kita pejabat publik sudah dihargai sama Republik ini adalah dengan gaji yang besar, Mas Aki. Ya artinya sekarang fokus kerja ya. Artinya wis ora mikir sampingan istilahnya begitu karena sudah istilahnya pemerintah sudah memberikan banyak pada teman-teman DPRD. Oke pemirsa Mercusuar, demikian tadi perbincangan saya Aki Lansari dengan Mbak Eko Prasetyo HW SH selaku ketua DPRD dan juga selaku Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kabupaten Wonosobo. Semoga perbincangan ini bermanfaat, ada banyak hal yang bisa kita petik. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Mas Aki. Salam sukses. Terima kasih. Sukses jenengan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.